Hai minasan, konnichiwa. Mulai bab 13 ini kita akan masuk ke pelajaran baru di mana kita akan membahas mengenai macam-macam fungsi. Di video pertama kali ini kita akan mengerjakan mengenai fungsi pecahan atau bahasa Jepangnya bunsu kansu. Sekarang saya sudah punya satu soal di sini, coba kamu kerjakan dan kita akan cocokkan jawabannya bersama. Baik, untuk nomor 1 itu kita punya dua soal. Pertama adalah di mana fx itu senilai, ya, senilai dengan x, dan satu lagi adalah fx itu lebih kecil daripada x. Jadi kita punya soal persamaan dan pertidaksamaan. Nah, sekarang kalau kita lihat fx-nya itu apa? Fx-nya itu adalah fungsi pecahan, bentuknya seperti ini. Oke. Nah, yang bisa kita kerjakan pertama itu adalah menggunakan cara yang seperti biasa kamu pernah pelajari di Indonesia, di SMP, di SD. Yaitu kamu kamu kali silang, kemudian kamu samakan buat persamaan kuadrat dan kamu kerjakan seperti biasa. Ya, tapi cara ini hanya bisa berlaku untuk persamaan saja. Untuk pertidaksamaan, saya sangat sarankan untuk kalian menggambar grafiknya dan juga melihat dari grafiknya, tidak hanya menghitung saja. Karena kalau kamu hanya menghitung tidak melihat grafiknya, ada kemungkinan besar kamu akan salah menjawab, walaupun hitungannya bisa dihitung. Ya, jadi kita mulai dari nomor yang pertama, dicari mengenai persamaan, di mana fx itu sama dengan x. Kalau begitu kita tinggal samakan saja, 3 kurang 2x dibagi dengan x minus 4, sama dengan x. Oke, kalau kita kerjakan seperti biasa, ya, kita akan mendapatkan dua jawaban seperti ini. Kita akan mendapatkan x sama dengan minus 1 dan x sama dengan 3. Oke. Nah, sekarang untuk nomor 2, seandainya kita ditanya mengenai pertidaksamaan, di mana fx itu harus lebih besar daripada x. Bagaimana cara menjawabnya? Ini mungkin kamu akan bingung, karena kamu tidak bisa menggambar. Jadi kamu harus bisa belajar menggambar untuk fungsi pecahan. Oke. Jadi bagaimana cara menggambar fungsi pecahan? Saya akan mulai mengajari dari bentuk dasarnya dulu. Oke. Jadi bentuk dasar fungsi pecahan itu cukup gampang. Seandainya kamu punya fungsi dasarnya itu y sama dengan 1 per x, oke? Dan kita plot satu, kita kasih titiknya. Ketika x-nya 1, y-nya 1. Ketika x-nya 2, y-nya setengah. Ketika x-nya 3, y-nya sepertiga. Ketika x-nya 4, y-nya seperempat. Sebaliknya, ketika x-nya setengah, y-nya 2. Ketika x-nya sepertiga, y-nya 3. Dan seterusnya. Kamu akan mendapatkan fungsi seperti ini, ya. Dan ini juga berlaku ketika kamu punya nilainya minus. Minus 1, minus 2, minus 3. Ketika x-nya minus 1, y-nya minus 1. Ketika x-nya minus 2, minus setengah. Di sini ya, minus 3, minus sepertiga. Ketika di minus setengah, minus 2, minus sepertiga, jadinya minus 3. Maka kamu akan mendapatkan garis seperti ini. Oke? Nah, ini bentuk dasar untuk y sama dengan per x. Nah, ketika kamu punya grafiknya agak berbeda, y sama dengan minus 1 per x. Jadi kali ini kita punya minusnya di sini. Apa yang terjadi adalah kamu bisa membalik, ya, grafik ini dengan pencerminan terhadap cermin sumbu y. Jadi kamu punya angkanya akan seperti ini. Grafiknya akan seperti ini, ya. Ketika misalnya x-nya 1, maka nilai y-nya adalah minus 1. Ketika x-nya 2, maka nilainya minus setengah. Ketika x-nya 3, minus sepertiga, dan seterusnya. Oke, jadi kamu harus perhatikan pertama nilai atasnya. Nilai atasnya ini apakah dia positif apa negatif. Kalau dia positif, dia adanya di kuadran 1 dan di kuadran 3. Kalau nilai negatif, maka ada di kuadran 2 dan di kuadran 4. Oke, bentuknya dasar seperti itu. Nah, tentu saja ini adalah semuanya kita buat terhadap sumbu x dan y, alias x sama dengan 0, y sama dengan 0. Ya, kamu kalau pernah pelajari ketika misalnya dia mencari limitnya ketika x sama dengan 0 berapa? Ketika x sama dengan 0, maka y itu 1 per 0, alias infinity, ya. Sudah tidak bisa dihitung lagi, ya. Jadi kenapa? Karena grafiknya akan naik ke atas terus seperti itu. Dia akan naik terus ke atas. Oke, jadi ini bentuk dasarnya. Satu lagi yang pernah saya ajarkan di pelajaran-pelajaran sebelumnya mengenai grafik, terutama di grafik fungsi kuadrat, di mana kita bisa menggeser grafiknya. Ya, seandainya saya mau menggeser
grafik yang merah ini ya, saya pakai yang merah saja. Yang merah ini saya geser ke kanan ya, saya geser misalnya sebanyak 2 kali. Maka dari itu yang tadinya sumbunya itu di 00, maka kita bisa geser menjadi sumbunya di 2 sini. Kalau gitu grafiknya ini akan geser juga, grafiknya akan geser seperti ini dan seperti ini ya, dia akan geser 2 biji seperti ini. Oke. Nah, bagaimana cara penulisannya? Cara penulisannya kita bisa tulis X yang baru itu adalah X dikurang 2 ya, X dikurang 2. Kalau dia positif maka kamu kurang. Jadi kamu punya grafik yang baru ini, Y sama dengan 1 per X minus 2. Ini grafik yang baru. Oke. Seandainya kamu geser ke atas. Kalau kamu geser ke atas, anggaplah kamu geser ke atas 3. Jadi kita geser ke atas 3, sumbu barunya sebelah sini. Ini dan yang pakai yang tadi, lanjutannya. Ya, jadi kita punya grafik yang baru seperti ini. Yang warna pensil abu-abu ini ya. Kita geser dia ke atas 3 biji. Maka dari itu, Y-nya di sini akan ditambah 3. Oke. Jadi grafik yang barunya akan seperti ini. Y sama dengan 1 per X minus 2 tambah 3. Oke. Jadi ini adalah bentuk dasarnya bagaimana cara kamu menggambar grafik pecahan. Oke. Nah, sekarang kembali ke soalnya. Kita punya soalnya seperti ini. Fx sama dengan 3 per X, 2X dibagi dengan X minus 4. Nah, yang kita harus lakukan adalah kita ubah bentuknya untuk menjadi bentuk yang bisa digambar. Nah, caranya kita bagi dengan cara biasa. Kalau kita bagi, kita punya 2X tambah 3 ya, dibagi dengan X minus 4. Kita bagi, apa yang terjadi? Atasnya minus 2, kemudian bawahnya adalah plus 8. Dikurang, habis minus 5. Jadi kita akan mendapatkan hasilnya sama dengan minus 2 dan sisanya adalah minus 5. Ini kalau kita tulis Fx yang baru, kita bisa tulis sama dengan minus 2 ditambah dengan sisanya minus 5 per X minus 4. Ya, bentuknya sudah kita ubah. Nah, ini bentuknya sangat gampang. Ya, bentuknya sangat gampang digambar. Kita lihat. Kita punya X, fungsi X pecahannya di sini. Atasnya itu adalah minus. Jadi kita punya jawabannya ada di kuadran 2 dan kuadran 4. Oke. Kemudian X-nya ini dia digeser ke kanan sebanyak 4. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi ini garis yang baru. Oke. Dia akan geser ke kanan seperti ini. Dan terakhir dia punya sumbu Y-nya digeser ke bawah sebanyak 2. 1, 2. Jadi dia akan turun sebanyak 2 biji. Dia akan punya gambarnya seperti ini. Oke. Jadi ini adalah gambar untuk soal yang kita punya kali ini. Oke, kita punya gambar seperti ini. Kemudian kita punya soalnya adalah Fx itu harus lebih kecil daripada X. X ini maksudnya apa? Kita bayangkan Y sama dengan X. Y sama dengan X itu adalah garis Y sama dengan X ya. Garis seperti ini. Oke, garis Y sama dengan X. Nah, garis inilah yang menjadi patokan kalian. Oke, garis ini menjadi patokan kalian apakah kapan si garis yang ungu ini lebih tinggi posisinya daripada garis yang merah. Di sebelah sini posisi yang merah itu jauh lebih tinggi daripada posisi yang ungu ya. Di posisi yang sebelah sini yang merah juga sama, lebih jauh daripada ungu. Sampai di posisi sini merah dan ungu bentrok di tempat yang sama. Ketika sudah di sini, maka yang merah itu lebih rendah daripada yang ungu. Sama seperti di sini, merah lebih rendah daripada ungu. Ungu di atas, kemudian di atas, sampai di sini dia bentrok lagi. Oke, jadi kalau misalnya ditanya jawabannya yang pertama adalah di mana? Ketika misalnya Fx sama dengan apa? Nilai x ini, Fx ini lebih kecil daripada nilai x, maka jawaban pertamanya adalah yang di sini. Range di mana ungu itu dia bentrok atau sama dengan garis merah. Dan juga ungu lebih tinggi posisinya daripada garis merah. Oke, jadi kita punya dua jawaban di sini. Ya. Tapi apakah itu saja? Tidak juga. Sekarang kalau kita lihat garis Fx sama dengan x ini akan lanjut terus ke arah sini ya. Jadi kalau kamu bandingkan di sini, misalnya di sini ya. Ketika merahnya di sini, ungunya ada di sini. Merahnya di sini, ungunya ada di sini. Terus sampai ke ujung. Ya. Jadi kalau kamu tulis semuanya, daerah yang sini ya, itu daerahnya dari titik ini ke titik ini. Nah, itu ada di mana? Adanya di sini. Ya, jadi dari -1 sampai
3. Ya, dari minus 1 sampai 3 masing-masing masuk semua. Itu masuk jawabannya. Dan juga di daerah sebelah sini, di mana X-nya itu lebih besar daripada 4. X itu lebih besar daripada 4. Ya. Nah, kali ini kamu harus hati-hati karena X lebih besar sama dengan 4 itu tidak boleh kamu tulis seperti ini. Ya, kenapa? Karena ketika X sama dengan 4, maka nilainya itu infinity. Yang di sini ya. Yang di sini dia mendekati minus infinity, jadi tidak bisa tulis seperti itu. Oke, jadi jawaban untuk soal kali ini kita punya 2. Minus 1 sampai 3, kemudian X lebih besar daripada 4. Ya, jadi saya punya jawaban seperti itu. Baik, untuk pelajaran ini soalnya sudah selesai. Kalian harus bisa belajar mengubah fungsi pecahan yang diberikan, kemudian kamu coba gambar dalam bentuk koordinat X, Y seperti biasa. Kamu belajar geser-geser, kemudian buat fungsi yang baru kamu lihat. Terutama di soal pertidaksamaan, kamu harus bisa menggambar dan melihat mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah posisinya. Baik, itu saja untuk soal kali ini. Saya akan ketemu kalian di video berikutnya. Semangat belajar. Benkyo, ganbatte kudasai. Sayonara.